Kemudian doa yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, apakah kita bisa menjamin apakah amal perbuatan kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang ulama yang spesifik menyebutkan wa amalan solihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima. Karena ada amal soleh, ada amal buruk kan ya. Nah, amal soleh yang diterima, amal yang diterima. Bagaimana kita tahu amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu, cuma Allah yang tahu. Nah, cuman makanya kita berikhtiar, berusaha berdoa setiap saat. Wa amalan mutaqabbala, supaya bisa dan diterima amal kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak gitu kan. Makanya contoh misalkan jangan sampai kita capek-capek ibadah, kita capek-capek melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadah kita tidak diterima. Contoh misalkan kita bekerja capek gitu kan, pagi, siang, malam, bahkan lembur, tapi tidak digaji oleh pemilik, oleh bosnya gitu. Kan kita buang-buang energi, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, tapi tidak digaji. Kan itu sangat merugikan ya. Nah, ada orang yang dia itu sholat tahajudnya rajin, kemudian sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian zakatnya dan amal ibadah semuanya dia rajin, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada satu kerugian yang sangat besar ya. Kita rugi waktu, kita rugi tenaga gitu. Ya, capek-capek tapi tidak mendapatkan hasilnya gitu. Makanya kita berdoa wa amalan mutaqabbala, dan kita meminta kepada Allah supaya amal-amal baik kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai misalkan ada orang yang rajin ibadah, ada juga orang yang kurang rajin ibadahnya. Jangan sampai kita itu menilai buruk orang lain, karena kita belum tentu akhir hidup kita bagaimana. Ada kan kisah orang yang dia itu ahli ibadah, tapi dia itu masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang seorang pezina, dia setiap hari berzina, tapi bagaimana akhir hidupnya, dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga. Contoh tadi yang laki-laki yang ahli ibadah, dia rajin ibadahnya gitu kan, sholat tahajudnya, baca Al-Qur'annya, kemudian sholat fardunya, zakat, infak dan seterusnya. Tapi satu waktu dia tergoda oleh seorang perempuan dan dia memutuskan untuk keluar dari agama Allah. Dia memutuskan untuk kafir dan ikut dengan perempuan yang tadi, dan dia wafat dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tadi ada seorang pezina yang dia itu karena tidak mempunyai pekerjaan, dia itu berzina. Setiap hari dia berzina, tapi di satu waktu dia itu mendapati kucing yang kehausan. Kemudian dia melihat ada satu sumur, dia mengambilkan air dengan sepatunya, kemudian memberikan air itu kepada kucing yang kehausan tadi. Kemudian dia berjalan dan selang beberapa waktu dia wafat dan dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun ini bukan berarti kita kalau misalkan begitu kita ya sudah kita berbuat buruk saja gitu. Toh berbuat buruk juga tadi yang pezina bisa masuk surga, yang ahli ibadah juga masuk neraka gitu. Nah, pemikirannya bukan seperti itu ya. Jadi kita itu berusaha untuk menjadi baik. Kita berusaha untuk beribadah semampu yang kita bisa gitu. Jangan berpikir tadi pezina juga bisa masuk surga, ya sudah, mumpung saya masih hidup, saya masih hidup kan, terserah saya mau ngapain gitu kan. Boleh jadi nanti di akhir hidup saya nanti misalkan bisa wafat dengan baik seperti yang wanita pezina tadi ya, karena belum tentu kan. Kita tidak tahu kita wafat kapan, kita tidak tahu nyawa kita kapan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Emang kita punya jaminan besok lusa kita masih hidup, atau dua dua jam 2 jam kemudian, 2 jam nanti kita masih hidup, 1 jam nanti kita masih hidup, 30 menit nanti kita masih hidup ya. Bahkan boleh jadi satu menit ke depan nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Makanya selagi kita masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan, maka kita coba manfaatkan sisa hidup kita untuk melakukan ibadah, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu di dunia ini kan cuma sementara ya. Kita boleh main gitu. Kita boleh untuk refreshing, kemudian jalan-jalan kemana gitu ya. Kita itu sangat boleh sekali gitu. Cuman jangan sampai yang sering saya sampaikan juga gitu. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban kita, lupa sholat, lupa ibadah. Dan termasuk saya pribadi juga gitu. Saya bukan hanya saya menyuruh atau mengajak supaya kita sering beribadah, tapi terkhusus saya juga harus berusaha gitu. Jadi kita coba berusaha untuk semaksimal yang kita bisa, dan saya ingin mengajak gitu. Bukan berarti saya merasa yang paling soleh, bukan berarti saya merasa yang paling benar gitu. Boleh jadi ada sebagian orang yang kita lihat dia itu kurang dalam hal ibadahnya, boleh jadi dia yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi jangan merasa kita itu yang paling takwa. Jangan merasa kita itu yang paling baik, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita yang kemarin gitu. Jadi jangan merasa kita paling baik, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin, yang sebelumnya. Yang dengan itu kita bisa mempunyai kebanggaan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menjadi lebih baik. Semoga segala usaha saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa wa amalan mutaqabbala. Jadi itu 3 doa yang sangat luar biasa, meskipun singkat, tapi kita coba untuk amalkan setiap hari. Nabi mengajarkan setiap pagi, kalau bisa di setiap subuh gitu kan, di waktu fajar setelah kita sholat, di waktu subuh setelah kita sholat subuh kita berdoa. Jadi setelah sholat subuh itu jangan kita buru-buru pergi menonton televisi, kemudian buru-buru membuka handphone gitu. Kita sempatkan untuk berdoa, minimal doa yang tadi kita bahas. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Semoga kita bisa senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita coba untuk amalkan kembali dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengajarkan kepada yang lain semampu yang kita bisa, kepada keluarga kita, kepada sahabat, dan kepada teman-teman gitu. Kemudian kita semoga bisa mendapatkan rezeki warizqan thayyiba, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan kita bermohon supaya bisa mendapatkan amal yang diterima, wa amalan mutaqabbala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf untuk semuanya jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.